Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya yang bernama. Nama saya Dela Fitria dari Universitas Brawijaya. Hmm, Baik, di sini saya akan mewawancarai Mbak Dela dari tugas hukum administrasi negara, yaitu bab perlindungan, penegakan dan pertanggungjawaban hukum di bidang HAN. Eh, jadi saya langsung ke pertanyaannya ya Mbak. Oke, Eh, Pertanyaan pertama, menurut Mbak Dela sendiri, eh, perlindungan hukum di bidang HAM itu seperti apa? Langsung dijelaskan aja nggak apa-apa. oke. Menurut saya, perlindungan hukum bagi rakyat itu merupakan konsep yang universal, dalam artian dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum. Nah, namun seperti yang disebutkan Paulus Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut. Nah, penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar hak subjektif orang lain apabila yang pertama yaitu penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum perdata serta melanggar ketentuan dalam hukum tersebut. Yang kedua, penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta melanggar ketentuan kaidah-kaidah hukum tersebut. Nah, di samping dua macam perbuatan tersebut, seiring dengan konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kenyataan rakyat, pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas atau freses emission yang jika dituangkan dalam bentuk tertulis akan berwujud peraturan kebijakan. Seperti itu. Oh, ya. Baik, soal yang pertama udah dijawab. Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua adalah eh, penegakan hukum di bidang HAN itu seperti apa? Silakan dijelaskan. Penegakan hukum itu merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Nah, secara umum, sebagaimana dikemukakan oleh Surjono Sukanto, ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri, yang kedua faktor penegak hukum, yang ketiga faktor sarana atau fasilitas, yang keempat, faktor masyarakat, dan yang kelima itu adalah faktor kebudayaan. Jadi tadi kan ada penegakan hukum. Jadi soal yang pertanyaan yang ketiga ini menanyakan tentang pertanggungjawaban hukum dalam bidang hukum administrasi negara. Itu seperti apa? Hmm, Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak ketiga itu dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum. Beberapa negara lain menunjukkan kesamaan bahwa pemerintah dibebani tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perbedaannya hanyalah terletak pada lembaga peradilan yang memutuskan tuntutan dan gugatan terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan pemerintahan. Nah, gugatan dan tuntutan atas kerugian tersebut akibat tindakan pemerintah itu ada yang ditempuh melalui peradilan administrasi dan ada yang melalui peradilan umum. Jadi eh, tergantung pada hukum positif yang ada pada masing-masing negara tersebut. Begitu. Baik. Tiga pertanyaan udah terjawab. Jadi saya lanjut pada pertanyaan yang terakhir. Eh, Pentingnya pertanggungjawaban pejabat administrasi negara itu seperti apa? Tanggung jawab pejabatnya. Hmm, Menurut saya, tanggung jawab pejabat administrasi negara itu terhadap warga negara atau pihak ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum juga. Beberapa negara lain menunjukkan kesamaan bahwa pemerintah dibebani tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Perbedaannya hanyalah terletak pada lembaga peradilan yang memutuskan tuntutan dan gugatan terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan pemerintahan tersebut. Baik, udah selesai ya. Sekian wawancara Ya. dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Iya, aku yang makasih.